Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Dari mana? Dari rumah, Bu. Siapa namanya? Iren, Bu. Iren. Mahasiswa ya? Iya, Bu, Oh, mahasiswa. mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oke. Iren tadi ya. Iren kesini pasti ada masalah yang mau diceritakan ya. Iya, Bu, ada, Bu. Ya. Eh, Sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya apa itu konseling. Atau Iren sudah pernah dengar kata konseling atau sudah tahu? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, ya. Ibu jelaskan dulu ya apa itu konseling. Jadi, konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor untuk membantu konseli menyelesaikan masalahnya. Di sini Ibu sebagai konselor dan Iren sebagai konseli. Tapi tidak semua masalah bisa diselesaikannya, termasuk keuangan. Iya, Bu. Di dalam konseling juga ada 3 asas yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama ada asas keterbukaan. Nah, di sini Iren harus terbuka dalam menceritakan semua permasalahan yang dialami. Jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Asas yang kedua yaitu asas kerahasiaan. Nah, di mana apapun yang Iren ceritakan, Ibu tidak akan ceritakan ke orang lain, kecuali Iren yang menceritakan ke temannya. Itu tidak termasuk kerahasiaan ya. Jadi asas yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, di mana Iren datang di sini atas dasar kesukarelaan atau ada paksaan dari orang lain. Tidak ada, Bu. Datang sendiri. Jadi kemauan Iren sendiri ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian Iren butuh waktu berapa lama untuk menceritakan masalahnya? Mungkin 15 menit, Bu. Apakah itu sudah cukup? Iya, Bu. Cukup. Oke. Iren sudah nyaman di sini atau mau pindah ke tempat lain atau di taman atau Di sini saja, di Bu. sini saja? Ya. Masih ada yang mau ditanyakan terkait? Tidak ada, Bu. Oke. Karena Iren sudah nyaman di sini, silakan ceritakan semua masalahnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ibu tidak akan menyalahkan Iren. Silakan, saya beri kesempatan untuk Iren untuk menceritakan masalahnya. Jadi, Bu, saya gagal di 2 mata kuliah. Saya merasa sangat hancur dan gak sanggup lagi untuk kuliah. Saya paham ini sangat mengecewakan, tapi kamu sudah melakukan satu tahap, satu langkah penting dengan mencari bantuan. Saya paham ini sangat mengecewakan bagi kamu ya, tapi kamu sudah melakukan langkah penting dengan mencari bantuan. Kita akan coba pahami lebih dalam pikiran-pikiran kamu yang muncul dan bagaimana pengaruhnya terhadap perasaan dan tindakanmu ya. Nah, tadi kamu mengatakan kamu gagal dalam 2 mata kuliah ya. Nah, saat kamu tahu kamu gagal 2 mata kuliah, pikiran apa yang langsung muncul di pikiran kamu? Saya pikir saya bodoh dan semuanya ini sia-sia dan pasti orang tua saya juga kecewa. Baik, jadi 3 pikiran kamu secara langsung yaitu kamu merasa bahwa kamu itu bodoh, kemudian semuanya sia-sia, dan kamu juga takut orang tua kamu pasti kecewa ya. Terus bagaimana perasaanmu ketika pikiran-pikiran kamu itu muncul? Saya sedih banget, bingung dan gak semangat ngapa-ngapain, Bu. Ya, kita akan melihat
seberapa jauh benar-benar terjadi yang seperti yang kamu katakan tadi bahwa saya bodoh, semuanya itu sia-sia. Apakah ada bukti yang mendukung bahwa itu benar-benar terjadi? Buktinya ya saya gagal di 2 mata kuliah itu, Bu. Tapi di semester lalu saya lulus semua dan bahkan dapat nilai yang bagus. Nah, berarti kamu pernah berhasil ya. Gagal kali ini belum tentu kamu bodoh. Bagaimana kalau kita ubah pikiran itu menjadi, misalnya tadi kamu mengatakan saya bodoh, misalnya saya gagal kali ini, tapi bukan berarti saya bodoh. Saya pernah berhasil dan saya ingin belajar dari kesalahan semester ini. Bagaimana rasanya kalau kamu berpikir seperti itu? Rasanya lebih ringan dan juga lebih masuk akal juga. Ibu boleh tahu 2 mata kuliah yang Iren katakan tadi gagal? Iya, Bu, jadi saya gagal di mata kuliah psikologi dan juga asesmen, Bu. Siapa saja dosennya? Kalau psikologi Ibu Febe, Bu. Kalau asesmen Ibu Alfrida. Iya. Memang mata kuliahnya susah atau bagaimana? Iya, Bu, jadi mata kuliahnya menurut saya rumit, Bu. Dan tugas-tugasnya juga menurut saya susah, Bu. Jadi setiap kuliah dan ada tugas saya tidak kerjakan, jadi saya jarang untuk masuk kelas karena saya takut masuk kelas ketika tugas saya belum selesai, Bu. Iren jarang masuk di kelas ya karena jarang mengerjakan tugas. Iya, Bu, saya sudah beberapa kali tidak masuk, Bu, karena memang di kontrak perkuliahan itu maksimal 4 kali tidak masuk berarti error, dan saya sudah 5 kali tidak masuk karena tidak mengerjakan tugas yang diberikan, Bu. Makanya saya gagal di mata kuliah itu, Bu. Aduh, ternyata Iren malas juga ya. Iya. Sudah 5 kali batas tidak masuk kelas itu 4 kali ya. Oke, jadi Iren gagal di 2 mata kuliah karena Iren tidak mengerjakan tugas sehingga Iren jarang masuk kuliah ya. Oke, kita coba sekarang kita buat rencana kecil-kecil. Mungkin ada satu tindakan yang bisa kamu ambil untuk semester ini untuk memperbaiki kegagalan yang kamu alami semester lalu. Oke, Bu, mungkin saya bisa ketika ada tugas yang rumit, mungkin saya bisa bertanya kepada teman yang lebih mengerti, Bu. Ibu akan kasih saran. Mungkin bisa kalau Iren di kelas, kalau ada yang tidak dipahami, Iren mungkin bisa bertanya langsung kepada dosen supaya pelajaran yang tidak dimengerti bisa Iren pahami ya. Ataukah mungkin juga bisa Iren chat pribadi langsung ke dosen yang bersangkutan untuk menanyakan pelajaran yang kurang dimengerti ya. Terima kasih, Bu, atas sarannya. Saya akan mencoba saran dari Ibu. Ibu yakin Iren pasti bisa. Nah, Iren sebenarnya itu anak yang pintar. Iren pasti bisa, tapi hanya karena Iren ketika ada tugas Iren jarang kerja ya. Ya, Iren, Ibu berharap Iren bisa berubah ke depannya ya. Iren bisa bangkit dari kegagalan yang pernah dialami sebelumnya.
Em, Ibu melihat kasus kamu memang cukup serius ya. Mungkin ini termasuk krisis di bidang belajar ya. Ibu yakin kamu pasti bisa melewati, kamu pasti bisa berubah ke depannya. Kalau Iren berusaha ya. Mungkin sampai di sini saja layanan konseling kita. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah tidak ada, Bu. Nah, kita boleh jadwalkan ulang pertemuan kita mungkin minggu depan atau minggu ini. Mungkin minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama, Bu. Oke, sampai di sini saja sesi layanan kita pada saat ini. Sampai bertemu minggu depan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan nanti WA Ibu saja ya. Iya, Bu. Terima kasih sudah datang di rumah Ibu. Sampai ketemu minggu depannya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.